Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita mengawali hidup dengan keberkahan pagi. Al-barakah fi bukuriha. Keberkahan itu ada di pagi hari. Alhamdulillah, setelah Allah membangunkan kita, Allah menghantarkan kita ke masjid ini untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu Allah janjikan khairum minad dunya wa ma fiha, sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jamaah sekalian, pagi hari ini akan kita bahas sejenak tentang topik yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca juga, yaitu tentang yang namanya toleransi. Sebelumnya jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Karena iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang ada yang diberikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surah Al-Kahfi yang sering kita baca pada malam Jumat. Di akhir surah Al-Kahfi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Dan dia tidak akan pernah ingin pindah dari surga tersebut. Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pada surah At-Tin kita baca juga, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Al-ayah. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian kami kembalikan atau kami jadikan dalam derajat yang paling rendah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian dalam surah Al-Asr kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Al-ayah. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa iman ini sangat mulia jamaah sekalian. Iman ini sangat tinggi nilainya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-91 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Artinya kurang lebih, sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, artinya orang yang mati sebagai orang kafir
maka tidak akan diterima dari salah satu mereka, keluarganya ataupun siapapun, yaitu mil'ul ardi dhahaba, sepenuh bumi yang berupa emas, walau yuftada bih, kalau mereka ingin menebusnya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang meninggal dalam keadaan kafir, lalu keluarganya atau siapa saja ingin menebus dia supaya dianggap muslim dengan bumi yang berupa emas, tidak akan tertebus. Artinya Allah tidak akan menerima tebusan mereka. Ini menunjukkan bahwa nikmat iman ini lebih berharga daripada emas yang sepenuh bumi. Maka kita sungguh-sungguh sedih kalau kita melihat orang yang meninggalkan iman, meninggalkan Islam untuk perkara-perkara yang sangat remeh. Tidak sedikit kita dengar orang murtad karena harta. Orang murtad karena cinta, betul? Orang murtad karena tahta. Padahal yang dia kejar itu harta, cinta, dan tahta itu perkara yang remeh dibandingkan nilai iman, yaitu seandainya ditukar dengan sepenuh bumi emas, tidak akan bisa tertukar, tidak bisa akan tertebus. Maka jamaah sekalian, perkara yang wajib kita syukuri dengan sesyukur-syukurnya adalah kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang beriman. Kita harus merasa bangga sebagai seorang muslim karena kita dipilih Allah, diberi Allah kenikmatan yang luar biasa. Jemaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain di surah Ali Imran juga. Surah ke-85, ayat ke-85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih atau yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya amal-amalnya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan ini jamaah sekalian, kita alhamdulillah ditakdirkan Allah, mungkin sebahagian ada yang dari lahir. Seperti saya ini dari lahir Islam. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu dari Islam. Ada juga yang setelah dewasa, bahkan setelah tua, Allah berikan karunia Islam. Maka inilah yang harus kita jaga, kita rawat, kita pertahankan. Sebagaimana wasiat Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Baiklah jamaah sekalian, kita masuk kepada topik bahasan toleransi. Kalau kita lihat arti toleransi secara bahasa, secara umum toleransi adalah menghormati, menghargai, membolehkan. Ya, umumnya saling menghargai. Dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh. Tasamuh, saling menghormati. Jamaah sekalian, Islam sebagai agama merupakan agama yang paling toleran. Karena Islam secara resmi, baik oleh Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, itu telah memberikan aturan-aturan toleransi yang jelas. Tadi ayat yang saya baca dalam surat subuh tadi, yaitu ayat setelah ayat kursi, pada juz ketiga, pada juz kedua surah juz ketiga betul, pada surah Al-Baqarah. Setelah tilkar rusul, bawahnya itu ada ayat kursi. Lah, ayat selanjutnya adalah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam memeluk agama.
Jadi tidak ada orang non-muslim dipaksa untuk masuk Islam. Ini Quran mengajarkan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Maka kalau kita menyaksikan orang mu'allaf mau masuk Islam itu, sering ditanya kan, apakah ini ada paksaan? Dia jawab tidak. Saya masuk Islam karena kemauan saya sendiri. Karena memang kita tidak boleh memaksa, Pak. Tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam toleransinya luar biasa. Ada menantu beliau yang agamanya bukan Islam. Jadi ada salah satu menantu beliau itu bukan Islam. Namanya Abul As. Abul As itu suami dari putri beliau yaitu Zainab. Zainab dan Abul As ini menikah sebelum Islam. Jadi di masa jahiliyah, ketika Nabi diutus, rupanya Abul As ini enggak serta-merta jadi Islam gitu. Ketika Nabi hijrah, dia tetap di Mekah. Zainab ini tetap di Mekah bersama suaminya Abul As. Karena pada waktu itu belum turun ayat tentang haramnya seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Jadi belum turun ayat itu. Abul As ini jamaah sekalian, menantu Rasulullah ini, bahkan ikut perang Badar. Bayangkan itu, menantu melawan mertuanya. Ikut perang Badar, karena dia tinggal di Mekah, dan mungkin pada waktu itu pemimpin Mekah mewajibkan seluruh penduduk Mekah ikut perang melawan orang Islam. Bahkan yang lebih monumental lagi, ini Abul As ini jamaah sekalian tertawan. Tertawan dalam perang Badar itu kaum muslimin mencapai kemenangan yang luar biasa. Banyak orang Mekah yang tertawan, lalu mereka musyawarah tentang tawanan ini. Tawanan perang ini dalam keadaan takluk tunduk, tapi tidak dipaksa masuk Islam. Lalu keputusannya tawanan perang ini boleh ditebus oleh keluarganya di Mekah dengan tebusan. Kalau yang tidak mampu, maka dia diperintahkan mengajar 10 anak Madinah dari belum bisa baca sampai bisa baca. Kalau 10-10-nya udah bisa baca, mereka bebas. Nah, Abul As ini jamaah sekalian punya istri, yaitu putrinya Rasulullah Zainab ada di Mekah. Zainab memang cinta dengan Abul As. Memang dia cinta. Sehingga Abul As ini ditebus oleh Zainab. Subhanallah. Coba bayangkan jemaah sekalian. Rasulullah begitu tolerannya. Menantu ini yang melawan tidak diapa-apakan. Begitu datang tebusan, sebuah kalung. Nabi melihat kalung itu. Lalu Nabi bilang, para sahabat, bolehkah aku minta orang yang ditebus dengan kalung ini, tolong dibebaskan dan kalungnya ini kembalikan kepada pemilik. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalung itu adalah kalung dari istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada anaknya Zainab. Jadi Nabi mengenali kalung itu. Nabi tahu bahwa ini pasti Zainab yang mengirim kalung ini untuk menebus suaminya. Masya Allah. Akhirnya Abul As itu dibebaskan jemaah sekalian. Begitulah Islam mempunyai toleransi. Tapi akhirnya nanti jemaah sekalian, Abul As ini masuk Islam juga. Kemudian jemaah sekalian, Islam mengajarkan toleransi secara praktek. Ketika Nabi mengirim pasukan Sariyah atau pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasul langsung, pasukan perang, waktu itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Perang Mu'tah namanya. Perang Mu'tah ini perang yang luar biasa. Sariyah yang banyak sekali pasukannya, kalau tidak salah 3.000
Sehingga para ahli sejarah mengatakan, walaupun ini syariah, tapi mereka sebut ghazwah. Karena saking besarnya pasukan pada waktu itu. Sebelum pasukan ini berangkat jamaah sekalian, dalam tarikh dikatakan Rasulullah berwasiat. Ini bisa dibaca. Dalam tarikh, apa wasiat Nabi kepada pasukan Islam ini? Di antara wasiat beliau kepada pasukan Islam ini adalah bertakwalah kepada Allah. Kalian jangan berkhianat. Kemudian kata Nabi, jangan kau bunuh anak-anak kecil. Jangan kau bunuh orang tua, wanita. Jangan kau ganggu orang-orang yang ada dalam tempat ibadah mereka. Maksudnya agama lain. Ada orang-orang agama lain yang beribadah di tempat peribadatan. Jangan diganggu. Jangan kau potong pohon kurma ya, yang tidak penting. Artinya merusak. Jangan kau robohkan bangunan. Ini pesan-pesan moral yang diberikan kepada pasukan Islam. Dan ini pesan-pesan toleransi ya mas sekalian. Dalam perang pun Nabi bertoleransi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu tidak toleran, wah itu orang tidak baca secara cermat apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Nanti kita baca mas sejarah. Ya. Bagaimana ketika pasukan Islam, ini zaman-zaman sahabat nih, setelah Rasulullah. Ketika pasukan Islam menaklukkan Mesir, dipimpin oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu an. Di zaman kehilafan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu masuk Mesir zaman sekalian, Amr bin As sama sekali tidak memerangi dengan fisik, artinya dengan perang. Tapi Amr bin As mendatangi pemimpin Kristen Koptik. Karena Kristen Mesir ini agak beda dikit dengan Kristen lainnya. Namanya Kristen Koptik. Dalam bahasa Arab namanya Kristen Kipti. Kristen Kipti. Dan dalam sejarahnya, orang Kristen Kipti ini memang bersahabat dengan Nabi. Dari dulunya bersahabat. Ya. Waktu Nabi masih hidup, bahkan Nabi pernah diberikan satu hadiah. Yaitu budak pada waktu itu, namanya Mariatul Qibtiyah. Kita dengar Mariatul Qibtiyah. Qibti itu kalau dalam bahasa kita Koptik. Nah, Mariatul Qibtiyah ini diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi. Akhirnya Nabi bebaskan itu budak. Ini hebatnya Rasulullah. Yang diberikan sebagai budak ini dibebaskan oleh Nabi. Lalu bahkan dinikahi oleh Nabi. Dijadikan, dimuliakan oleh Nabi menjadi istrinya. Mariatul Qibtiyah. Nanti dia punya anak namanya Ibrahim. Tapi meninggal pada masa kecil. Jangan sekalian, Amr bin As masuk Mesir tanpa peperangan berkecamuk. Amr bin As mendatangi pemimpin Kristen Kipti atau Koptik dan dia mengatakan, Anda tetap sebagai pemimpin masyarakat Mesir. Kami mengatur manajemen kenegaraan saja. Anda tetap sebagai pemimpin moral, spiritual orang Mesir. Ini jamaah sekalian. Ini sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah bahwa Islam sejak awal mulanya mempunyai konsep toleransi yang jelas. Kemudian jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan sekarang ini? Ketika berjalannya waktu, berjalannya zaman, berbagai macam budaya bercampur, maka terjadi bias-bias yang mungkin kita juga rasakan sekarang ini. Kalau kita lihat toleransi ini jemaah sekalian, toleransi ini ada dua, minimal ada dua. Yaitu toleransi eksternal dan toleransi internal. Eksternal dengan kaum non-muslim, internal dengan sesama muslim. Ini dua-duanya penting jemaah sekalian. Menghormati keyakinan-keyakinan selain Islam, tapi juga menghormati pendapat-pendapat sesama
Muslim. Kenapa jemaah sekalian? Karena fenomenanya itu ada, orang bisa menghargai non-muslim, tapi susah untuk menghargai sesama muslim. Betul? Dengan non-muslim dia bisa bermesra-mesra, bisa ketawa ketiwi, bisa bareng ke sana kemari, tapi dengan sesama muslim susah itu. Ini makanya toleransi harus dua-duanya dibahas. Tapi hari ini kita bahas yang satu dulu, eksternal. Kita tentu menerapkan toleransi ini bukan hanya dengan non-muslim saja, tapi juga dengan sesama muslim lebih-lebih lagi. Karena mereka seakidah, mereka sama-sama punya kesempatan untuk masuk surga. Kalau dengan non-muslim udah jelas kita beda nanti di akhirat. Nggak bakalan ketemu di akhirat, di surga nggak bakalan ketemu. Jamaah sekalian, ini yang pertama. Lalu bagaimana Quran mengajarkan toleransi? Kita lihat dalam surah Al-Mumtahanah jamaah sekalian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang engkau terhadap orang yang tidak memerangimu di dalam karena agama dan juga tidak mengusirmu dari negerimu, dari kampungmu, dari rumahmu untuk berlaku baik dan untuk berlaku adil. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Jadi ayat ini jemaah sekalian, kepada orang-orang ya non-muslim yang selama ini tidak memusuhi kita, tidak berusaha mengeluarkan kita dari tanah air kita, dari kampung kita, tidak memerangi kita, maka Allah mengatakan engkau berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah jemaah sekalian, ketika Nabi sampai Madinah, maka ada 3 pilar yang dibangun Nabi. Pertama masjid. Yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Yang kedua Nabi mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kaum non-muslim dalam sebuah perjanjian Wathiqah Madinah, atau kita kenal dengan Piagam Madinah. Ini satu pasal-pasal yang disetujui oleh dua pihak, oleh Rasulullah dan kaum muslimin, juga orang-orang yang bukan muslim, orang Yahudi dan lain-lainnya. Di pasal-pasal itu jamaah sekalian, mereka dijamin keberadaannya di Madinah selama mereka tidak berkhianat. Jadi dari awalnya ya toleransi itu sudah diresmikan oleh Rasulullah. Tapi sayangnya orang Yahudi nanti kelak berkhianat jamaah sekalian. Akhirnya diusir dan tidak boleh tinggal di Madinah sampai sekarang. Kalau mereka baik, orang-orang non-muslim yang baik, tentu tadi kata Allah, engkau berbuat baik dan berlaku adil. Tidak boleh seorang kafir atau seorang non-muslim yang memang mereka tidak memusuhi kita, lalu kita perlakukan tidak baik. Tidak boleh. Atau tidak diperlakukan secara adil. Enggak boleh juga. Tetap mereka harus diperlakukan secara baik dan juga adil. Ya misalnya saja kita punya tetangga non-muslim. Sekalipun beda keyakinan, tapi mereka punya hak sebagai tetangga. Kita wajib menghargai dan menghormati. Ini aturan yang diberikan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi jelas dalam urusan toleransi ini pada tataran interaksi sosial jamaah sekalian. Pada tataran interaksi sosial. Artinya apa? Dalam hubungan sosial kita wajib bertoleransi. Dalam hubungan sesama kemasyarakatan kita wajib bertoleransi. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Rasulullah bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah bersahabat dengan orang-orang yang non-muslim. Apalagi di Madinah memang banyak orang Yahudi.
Ini satu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Jamaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat beliau berkaitan dengan urusan pribadinya itu sangat-sangat toleran. Namun memang ada saat-saat ketika persoalannya itu berkaitan dengan agama yang ternodai, agama yang tercederai, itu Rasulullah luar biasa itu marah. Tadi yang saya katakan perang Mu'tah tadi, itu sebabnya adalah ada seorang utusan Nabi kepada orang Romawi dibunuh. Dan itu satu-satunya utusan Nabi yang dibunuh. Maka Nabi marah luar biasa. Artinya orang Romawi ini tidak menghargai, tidak menghormati, tidak toleransi. Maka pada saat itu mereka berarti orang-orang yang memusuhi. Diperintahkan Allah, qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang yang memerangimu. Jadi pada saat itu bukan masalah toleransi lagi. Masalahnya adalah harus ditegakkan keadilan. Terjadilah perang Mu'tah yang besar itu, yang menggugurkan sebagai syahid Zaid bin Harithah dan 2 sahabat lainnya. Jamaah sekalian, kemudian apakah lalu ayat tadi saya lanjutkan dulu dalam soal Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah ini dilanjutkan pada ayat yang ke-9-nya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah melarang kalian, melarang berbuat baik, melarang bercengkerama lah ya, dengan orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengeluarkanmu dari tanah airmu, dari kampungmu, dan mereka memang menginginkan itu mengeluarkan engkau. Ya. Jangan sampai engkau antawallahum, mengangkat mereka sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai orang yang dipercayalah. Barang siapa yang mengangkat mereka, yang berkasih-kasih dengan mereka, maka itulah orang yang zalim. Nah, ini kepada jelas nih Pak ya. Kalau orang non-muslim yang musuh kita, mengusir kita, ini perintahnya tadi, tidak boleh kita berbaik-baik. Nah, kecuali yang pertama tadi. Kemudian jemaah sekalian, penting sekali untuk kita perhatikan. Toleransi ini seringkali bias diartikan dengan bebas. Yang akhirnya jemaah sekalian, kita juga menyaksikan hari ini, akibat saking bebasnya kata-kata toleransi tadi itu, sehingga batasannya nggak jelas. Bahkan akhirnya nyerempet ke sinkretisme. Apa itu sinkretisme aja mas? Atau dalam bahasa Arabnya itu wahdatul adyan, penyatuan agama. Ada satu faham yang menginginkan agama ini disatukan, gitu. Lalu semua umat manusia agamanya satu aja. Apakah mungkin? Tentu tidak mungkin. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan dalam surah Ali Imran, ya. Dalam surah Ali Imran, Allah sendiri mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-19. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Poin utamanya di sini adalah bahwa agama yang diterima Allah atau di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jamaah sekalian. Jadi tidak mungkin agama itu disatukan. Agama yang ada sekarang, Pak. Kenapa? Karena Islam ini sebagai agama terakhir yang seharusnya menjadi agama pemersatu. Artinya pengikut-pengikut agama sebelum Islam, dari pengikut-pengikut Nabi Musa
ataupun Nabi Isa, seharusnya mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Sesuai dengan kata-kata Allah, firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Mungkin ayat ini sering dibaca. Ayat 3 itu panjang, tapi pertengahannya itu ada ayat bunyi seperti ini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku padamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ayat ini harusnya dijadikan rujukan bagi orang-orang pengikut agama lain. Jadi Islam ini sebagai agama pamungkas, tentu Islam ini paling sempurna, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jamaah sekalian, ada satu kecenderungan, yaitu sinkretisme atau pluralisme, yaitu menyatukan beberapa agama. Kalau yang saya lihat sekarang ini sih belum secara formal, dalam artian agama-agama dikumpulkan, tapi tidak secara formal, secara keseluruhan. Tapi bagian-bagian dari agama ini ada yang mau dimasukkan. Sehingga ada suasana di mana seolah-olah gitu, ada yang bisa disatukan. Maka kita lihat misalnya jamaah sekalian, sebagian orang melakukan ritual bersama. Betul? Bahkan terakhir saya lihat tuh ada apa ya? Doa bersama dan lain-lain. Terakhir lintas agama, salam lintas agama. Ini keputusan MUI yang paling anyar nih ya. Hukumnya haram jamaah sekalian. Salam lintas agama itu ya pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada apa itu apa? Apa ya? Salam apa itu? Budaya dan lain-lainnya lah. Salam lintas agama ini oleh Majelis Fatwa MUI, Komisi Fatwa, diputuskan hukumnya haram. Salam agama orang lain yang mengandung ibadah atau doa kepada Tuhan mereka. Saya nggak tahu maknanya apa itu, apa namu budaya dan lain-lainnya itu, apakah itu doa atau tidak. Tapi MUI memutuskan seperti itu. Salam agama lain yang mengandung unsur doa kepada Tuhannya, Tuhan mereka itu haram. Jadi kalau mau salam selain assalamualaikum ya selamat pagi gitu aja, umum gitu, good morning gitu, nggak masalah. Good afternoon nggak masalah. Itu bukan doa. Tapi kalau yang berupa doa tidak boleh jemaah sekalian. Ini saya lihat memang udah mulai banyak seperti itu. Saya juga heran kenapa harus ada salam macam-macam gitu. Sebagai seorang muslim kita gunakan salam orang Islam. Kenapa? Karena salam ini adalah doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurahkan atasmu. Warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah tercurahkan kepadamu. Wabarakatuh. Dan semoga keberkahan Allah tercurahkan padamu. Ini hanya diberikan kepada orang Islam. Tidak boleh kepada orang non-muslim. Hadisnya jelas. Bahkan kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, kita cukup menjawab waalaikum, gitu aja. Tidak waalaikumsalam, waalaikum. Tapi ada yang tanya, bagaimana kalau dalam satu ruangan ini campur-campur, ada muslim, ada non-muslim? Kita boleh niatkan salamnya untuk yang muslim saja. Misalnya ada 20 orang, yang muslim 10. Diniatkan itu saja yang 10 orang itu. Tapi kalau 20-20-nya non-muslim, nggak boleh salam jamaah sekalian. Dengan assalamualaikum. Ya selamat pagi, selamat sore, selamat pagi menjelang siang, boleh. Tapi kalau ada di antara kelompok itu orang Islam, nah boleh kita niatkan salamnya buat yang muslim. Sebetulnya jamaah sekalian, saya kira orang lain pun tidak berharap kita mengucapkan salam seperti itu. Maaf ya. Kita sendiri jamaah sekalian orang Islam kan? Ada orang non-muslim mengucapkan salam mereka. Kita nggak pengen juga disalamin begitu. Udah netral aja lah.
Tapi kadang orang Islam ini yang apa sifatnya itu, kalau saya bilang semacam berlebihan lah. Mereka juga sebenarnya tidak pengen diucapi salam mereka. Masing-masing agama punya salam. Sebagaimana misalnya sebahagian daripada kaum muslimin ini ada yang begitu ngotot mengatakan bahwa orang-orang non-muslim ini juga bagian dari kaum muslimin yang kelak di akhirat akan mendapatkan pahala, kalau dia baik akan masuk surga. Na'udzubillah min. Jamaah sekalian, memang kita diharuskan atau diperintahkan bertoleransi. Tapi dalam perkara-perkara akidah, perkara teologi, tidak ada toleransi. Dalam perkara sosial, interaksi sosial, oke. Dan Islam sudah mengajarkan, memberikan contoh yang luar biasa. Sejarah memberikan contoh bagaimana pasukan Islam yang menaklukkan satu negara, penduduknya bukan Islam, tapi mereka lebih menyukai pasukan Islam daripada pasukan yang seagama dengan mereka. Karena orang Islam menghargai, menghormati mereka. Tetapi dalam masalah akidah ya mas sekalian, masalah keyakinan tidak ada toleransi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang Quraisy, dia bilang, ya Muhammad, sudah kita damai-damai aja. Saya nyembah agama kamu atau nyembah Tuhanmu hari ini, besok kamu nyembah Tuhan kami. Jadi sinkretisme tadi, percampuran tadi Pak. Turun malaikat Jibril bawa ayat, bawa surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir ayat. Katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak menyembah aku yang aku sembah. Akhir surat itu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Jelas sudah, jangan campur aduk. Ente punya agama silakan amalkan, saya punya agama juga saya amalkan. Kita saling menghargai, tidak saling mengganggu. Tapi masalah akidahnya ini tidak boleh campur aduk ya mas sekalian. Jadi kadangkala karena kita ini merasa ingin menunjukkan toleransi, akhirnya kita melawan ayat-ayat Allah sendiri. Saking kita ingin toleransi, kebablasan jemaah sekalian. Akhirnya ayat-ayat Allah sendiri dilawan oleh orang Islam. Ini berbahaya jemaah sekalian. Yang mengatakan tadi bahwa agama itu hanya Islam yang ada di sisi Allah, bukan kita, bukan manusia, tapi Allah sendiri. Yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu nanti berada dalam neraka, bukan kita. Misalnya kita baca dalam surah Al-Bayyinah, mungkin kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrik dan ahlul kitab, mereka itu berada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini bukan ujaran kebencian, bukan. Bukan ujaran apa? Kebencian. Gak bisa dituntut. Ini yang mengatakan siapa? Allah jamaah sekalian. Bukan manusia. Allah yang mengatakan ayat ini dalam surah Al-Bayyinah tadi. Maka jamaah sekalian, apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah teladan kita. Karena Nabi diutus untuk menjadi contoh buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi rujukan kita dalam bertoleransi ini bukan orang-orang sekarang jamaah sekalian. Bukan pakar-pakar psikologi, pakar-pakar sosiologi. Bukan.
rujukan kita sebagai timbangan dalam toleransi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah lebih dulu mencontohkan toleransi di dalam beragama. Jamaah sekalian, kembali tadi sinkretisme ini, kalau tidak kita bendung, lama-lama betul-betul bercampur. Dari salam lintas agama, doa lintas agama, lalu nanti ada apalagi, lama-lama aja mas kalian, bisa-bisa nih gaduh-gaduh nanti lama-lama. Ya. Maka jamaah sekalian, kita harus menegaskan, kita harus mengkuatkan keyakinan-keyakinan akan bahwasanya Islam itu adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang bukan Islam seperti surat Al-Bayyinah tadi yang barusan kita baca. Sebagai akhir daripada kajian hari ini jemaah sekalian, kita mungkin sudah tua, barangkali insyaallah iman dan Islam kita mungkin insyaallah sudah tertancap dengan kuat. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi berikutnya yang mendapatkan gemburan-gemburan luar biasa. Maka jamaah sekalian, dari sendiri mungkin kita tancapkan akidah kepada mereka. Akidah Islam yang kuat yang baru saya terangkan tadi, bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang di sisi Allah, dan orang yang mencari agama selain Islam dia tidak akan diterima amalnya. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka tidak bisa ditebus dengan bumi berisikan emas. Dan orang-orang kafir itu akan berada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Pada saat yang sama kita ajarkan mereka untuk menghargai orang-orang yang tidak sama akidahnya dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan interaksi sosial. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, anak-anak kita, istri kita, cucu-cucu kita sampai akhir hayat. Jamaah sekalian, karena sudah jam 6, maka waktunya sudah selesai juga. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita, mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah juga mempertemukan kita, mengumpulkan kita di surganya nanti. Mudah-mudahan jamaah sekalian. Barangkali di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang lebih dulu masuk surga. Tolong diingatkan, tolong diingat, tolong diingat kawan-kawan di masjid yang barangkali pada waktu belum terlihat di surga. Karena ada satu riwayat mengatakan seorang yang masuk duluan di surga dan dia minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya punya kawan kok enggak terlihat, saya ingin dia berada bersama saya di sini. Akhirnya Allah berikan izin, kawannya itu ternyata di neraka, dan akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk mengambilnya dan memasukkan dia ke surga. Saya juga jamaah sekalian berpesan, minta mohon kepada bapak-bapak ibu-ibu yang barangkali bapak-bapak ibu duluan masuk surga, nggak terlihat saya di sana, tolong dicari saya, tolong dicari saya. Barangkali saya memang belum ada di situ. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipertemukan dengan para sahabat-sahabat, ditemukan para ulama-ulama warasatul anbiya. Sekian saja, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.